Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Inanti Dewi Habibah dengan NIM 20503001110002. Mahasiswi Prodi Ilmu Perpustakaan, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. Di sini saya akan mereview atau mengulas artikel jurnal untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Pengetahuan yang diampu oleh Bapak Muhammad Roshihan Endrawan, SIP MHum. Sebelumnya saya akan menyampaikan identitas dari artikel jurnal yang akan saya review. Judul dari artikel jurnal ini adalah Measuring Knowledge Management Performance, atau yang dalam bahasa Indonesianya ialah mengukur kinerja manajemen pengetahuan. Artikel ini berasal dari European Journal of Scientific Research pada volume 35 nomor 2 yang dipublikasikan pada tahun 2009 dengan halaman 242 sampai 253 yang berjumlah 11 halaman. Peneliti atau penulis dari artikel ini adalah Rifat Osyanak. Dengan reviewer saya sendiri, Inanti Dewi Habibah, pada tanggal 3 Mei 2021. Latar belakang dari artikel jurnal ini dapat dilihat pada bagian abstraknya, di mana menyatakan bahwa artikel ini dilatar belakangi oleh penilaian kinerja dari manajemen pengetahuan yang berbeda dari perusahaan besar internasional yang mengklasifikasikan indikator kinerja untuk penggunaan potensial dalam pengukuran kinerja knowledge management. Nah, secara sederhananya dapat dinyatakan bahwa sistem knowledge management ini pengaruhnya dibenarkan untuk manajemen puncak dengan melacak kemajuan proyek-proyek tersebut. Pada artikel jurnal ini, peneliti atau penulis mengangkat beberapa permasalahan. Permasalahan pertama adalah bagaimana kinerja dari sistem manajemen pengetahuan ini dapat diukur. Kemudian yang kedua adalah indikator kinerja apa yang harus digunakan saat mengukur kinerja aktivitas dalam sistem manajemen pengetahuan. Tujuan penelitian ini adalah meninjau penelitian yang telah ada sebelumnya berdasarkan studi literatur yang ada untuk mengidentifikasi kinerja manajemen pengetahuan. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel jurnal ini adalah metode studi literatur dengan mengumpulkan karya-karya penting ilmiah yang berkaitan dengan kinerja knowledge management. Objek penelitiannya sendiri adalah indikator pengukuran kinerja knowledge management. Hasil penelitian. Pada hasil penelitian yang saya temukan, artikel jurnal ini menunjukkan bahwa sistem manajemen pengetahuan ini dapat memberikan 4 jenis proyek manajemen pengetahuan yang bergantung pada apa yang ditekankan pada proyek pengetahuan tersebut. Yang pertama, manajemen pengetahuan dapat menjadi gudangnya pengetahuan yang dapat disimpan dalam repositori yang dapat diakses dengan mudah. Kemudian meningkatkan akses dan transfer pengetahuan atau memfasilitasi transfernya pengetahuan antar manusia. Dalam artikel jurnal ini diberikan contoh seperti dalam komunitas, baik itu komunitas online ataupun komunitas offline yang bertatap muka secara langsung. Contohnya seperti lokakarya dan seminar. Selanjutnya adalah meningkatkan lingkungan pengetahuan yang membangun lingkungan dalam penciptaan, berbagi, dan penggunaan pengetahuan agar lebih efektif. Lalu yang terakhir adalah mengelola pengetahuan sebagai aset. Identitas pengetahuan yang tidak berwujud ini menjadikan pengetahuan sulit untuk diukur dan diperkirakan. Namun sekarang sudah ada metode untuk pengukurannya seperti Balanced Business Scorecard, European Foundation for Quality Management, dan Scandia Navigator. Pengukuran kinerja sistem knowledge management ini dapat didasarkan pada sumber daya teknologi, manusia, dan keuangan, serta berdasarkan strategi yang harus disusun terlebih dahulu.
Nah, dari beberapa indikator pengukuran kinerja ini tidak selalu menunjukkan peningkatan kinerja yang secara keseluruhan, tetapi melalui pengukuran ini mampu menunjukkan apakah aktivitas dari pengetahuan tersebut meningkat atau tidak. Selain itu, indikatornya juga dapat berupa kualitatif atau kuantitatif. Indikator kualitatif menunjukkan perbaikan dengan mengatur sikap, kepercayaan, dan budaya. Sebaliknya, indikator kuantitatif menunjukkan partisipasi, misalnya jumlah komunitas atau jumlah orang yang menggunakan database. Strategi knowledge management yang diidentifikasi disesuaikan pada keadaan jika diperlukan. Mengingat bahwa pengetahuan ini akan selalu berubah dan bergerak melalui siklus pembelajaran organisasi ke fase yang baru. Beberapa indikator kinerja yang digunakan oleh perusahaan besar internasional pada artikel jurnal ini menyajikan beberapa indikator pengukuran sistem knowledge management pada 6 perusahaan besar, yaitu Ericsson, HP, KPMG, Schlumberger, Siemens, dan Xerox. Sebagai tambahan, saya akan menyajikan perbandingan indikator pengukuran kinerja sistem manajemen tersebut pada 6 perusahaan tadi. Seperti yang sudah dapat dilihat, pada setiap perusahaan memiliki indikator pengukuran yang berbeda antara perusahaan yang satu dengan yang lain. Oleh karena itu, ditemukanlah matriks indikator kinerja yang digunakan oleh berbagai organisasi yang dianggap memberikan beberapa indikator pengukuran dan proyek manajemen pengetahuan. Matriks indikator pengukuran kinerja tersebut adalah sebagai berikut. Pengukuran dalam organisasi dilakukan dengan 2 cara utama. Yang pertama dengan login database dan yang kedua menggunakan survei. Balance scorecard adalah satu-satunya metode yang diidentifikasi untuk menangani hasil yang berasal dari indikator kuantitatif. Sedangkan untuk indikator kinerja kualitatif tidak menghasilkan nilai untuk dimasukkan ke dalam balance scorecard, karena bergantung pada pandangan subjektif manusia, sehingga tidak ada metode atau alat yang dapat digunakan secara bersamaan dalam menangani hasil kuantitatif dan kualitatif. Dari matriks indikator kinerja tadi, aspek teknologi dari knowledge management lebih eksplisit dan menghasilkan nilai tertentu yang dapat digunakan sebagai contoh dari balance scorecard. Indikator ini mudah diukur dengan log database, dan karena menghasilkan nilai tertentu, indikator ini mudah dibandingkan untuk mengetahui apakah kinerjanya meningkat atau menurun. Sedangkan indikator kinerja yang terkait dengan aspek manusia agaknya sedikit kabur dan seringkali bergantung pada pendapat subjektif seseorang. Yang selanjutnya adalah mengenai kelebihan dan kekurangan pada artikel jurnal. Pada kelebihan jurnal, saya melihat pada bagian abstrak khususnya, menurut saya sudah mencakup dari 4 bagian utama abstrak, yaitu tujuan, metode penelitian, hasil penelitian, dan kesimpulan. Dilanjutkan pada pembagian pembahasan, penyajian sumber data dan informasi yang tertuang dalam artikel jurnal ini sudah lengkap dan terdiri dari berbagai literatur penelitian yang kredibel, dilengkapi dengan pemaparan bahasa yang jelas. Bahkan hingga diberikan perbandingan dari indikator pengukuran kinerja knowledge management dari setiap perusahaan besar internasional, sehingga hal ini menambah intisari pembaca mengenai topik ini. Kemudian pada pembahasan juga sudah menjawab permasalahan yang diangkat pada bagian pendahuluan tadi. Selain itu, pada bagian kesimpulan juga sudah merefleksikan
hasil dari penelitian yang ada pada artikel jurnal ini. Kemudian kekurangan dalam jurnal ini adalah terdapat beberapa penjelasan yang tidak dilengkapi dengan tabel atau bagan, sehingga agaknya sedikit sulit untuk dipahami. Contohnya seperti pada pembahasan balance scorecard. Mengingat balance scorecard ini mempunyai poin penting pada pembahasan dalam artikel jurnal ini, sehingga akan lebih baik untuk diberi bagan atau tabel untuk memudahkan pemahaman dari pembaca. Lalu yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan yang dapat saya ambil setelah mereview atau mengulas artikel jurnal dengan judul Measuring Knowledge Management Performance ini adalah bahwa memang terdapat indikator pengukur kinerja sistem knowledge management yang berguna untuk mengukur perkembangan pengetahuan baik itu individu, organisasi maupun perusahaan. Meskipun memang belum terdapat indikator pengukuran kinerja yang 100% dapat digunakan untuk mengukur kinerja knowledge management secara keseluruhan, tetapi pengukuran tetap dapat dilakukan dengan menerapkan indikator yang sesuai untuk proyek dan tujuan yang akan dilakukan dan dicapai, sehingga terdapat pengklasifikasian pada domain utama dalam menyederhanakan pengukuran kinerja sistem knowledge management, yakni proses, manusia, dan IT, yang seperti yang dicantumkan dalam artikel ini. Baik, demikian hasil dari review atau ulasan saya berkaitan dengan artikel jurnal Measuring for Knowledge Management Performance yang ditulis oleh Rifat Osyanak. Saya Inanti Dewi Habibah sebagai reviewer mempunyai harapan yang besar terhadap masukan dan saran yang diberikan pada hasil dari review saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.